الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wa sabila wa aqama lana 'ala an-na'ri bihi burhanan wa biqawlan jadida wa ba'atha ilaina Muhammadan bin Abdillahi nabiyyan wa rasulan sallallahu ta'ala 'alaihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang berhak menerima puji dan syukur. Semua puji daripada manusia kepada manusia, manusia kepada Allah, Allah kepada manusia dan Allah kepada dirinya mustahaqqun lillahi taala, hanya berhak bagi Allah semata-mata. Kemudian rahmat dan sejahtera sama-sama kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, mudah-mudahan pengajian kita di malam Jumat berjalan dengan baik dan istiqamah, dan mudah-mudahan dengan majelis ini kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu salah satu daripada perbuatan dan pekerjaan yang wajib bagi setiap hamba, mempersiapkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang sebagai bekal untuk beribadah, juga melakukan ilmu mengerjakan ibadah yang berkaitan dengan sunnah. Sebenarnya para ulama mengatakan bahwa yang namanya perbuatan sunnah itu adalah perbuatan yang boleh tidak kita lakukan sama sekali. Dibolehkan secara syariat kita tidak melakukan perbuatan sunnah sama sekali. Ini bukan bicara bahwa boleh menganggap enteng ataupun merasa tidak ada nilai dengan perbuatan sunnah, bukan. Tapi yang dimaksud adalah seandainya kita hanya beribadah kepada Allah dengan yang wajib-wajib saja. Sembahyang, puasa, yang wajib zakat, haji, hanya tapadai duknan mentong. Hanya ibadahnya yang kita yang kerjakan, yang lain perbuatan sunnah sedikit pun kita yang hendak dikerjakan. Sebagaimana dalam hadis baginda Rasulullah tingkat kita yang tempo buat suruh tak baju tegah nyan jatah surga kana.
Sedau ragam kejak Rasulullah daripada sahabat, dia tanya, ya Rasulullah, seandainya ulun pubut sembahyang yang 5, ulun puasa, ulun berzakat dan ulun haji. Ulun hala ada yang hala dan ulun haram ada yang haram. Kibana Rasulullah, damang ulun nang syurga? Rasulullah menjawab dengan kalimatnya na'am. Berarti mendapatkan surga dengan perbuatan yang wajib. Asal kita lakukan perbuatan-perbuatan yang wajib ini yaitu dengan ilmu. Kan dengan dalam bentuk itba' ataupun dengan takalan gapubun. Tapi berdasarkan ilmu. Karena fadilah buat wajib hanya terdapatkan bila legitanya tapubut dalam bentuk na ilmu. Maka ahwatena ilmu amal getanya berkualitas. Menyagetanya tapubut hanya dalam bentuk takalan gapubut, kan berdasarkan ilmu yang getanya miliki, nyan gepena getanya itba, artinya mengikuti perbuatan orang lain. Menyabak buatnya wajib sebenarnya hana nilai. Buat meripai nyan hana nilai. Fakullu amalin bi ghairi ilmin ya'malu, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang mengerjakan amalnya dengan tidak ada ilmu, maka amalnya itu mardudah. Mardudah berarti getulak, hantu Allah Subhanahu wa taala. Maka menyagutanya hanya tapubut tak ikuti, berarti lepotun tapubut semayang, lepotun menggantung. Lepotun menggantung idanya ibadah hanatu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena getanya hana ilmu yang tapubut, maka hana berkualitas amal yang kitanya miliki. Hana ilah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak usahakan kitanya ilmu yang memadai untuk ibadahnya, kitanya betul-betul nak tak persiapkan. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu fikih nya adalah lebih ilmu ibarat tanah, ibarat tanaman dan ibarat pagi. Yang hanjihan bedanya ban lebihnya apa yang miliki. Hana wajib dan memiliki semua yang berkaitan dengan i'tikad ataupun tasawuf ataupun dengan syariat yang diwajibkan mempersiapkan untuk kadar sahnya ibadah. Lagi apa rupa mana menyagutanya nak ada sembahyang dan nak ilmu wadah ada sembahyang tapi hana pagi artinya hana tasawuf. Adab-adab dalam sembahyang katanya hana tak lakukan. Maka nyan hana nilai sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya kita menjaga malam-malam papa 10 malam sampai pukul 12 malam sampai puasa tujuan pun hanya tujuan untuk mempersiapkan diri amal yang wajib yang katanya buat baik sampai sia-sia. Baik hak mantang tak buat dia katanya hana nilai daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi katanya tak sembahyang tapi dengan ijah yang najis. Yang selamanya katanya hana keterima. Sebagaimana dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa tidak diterimakan. Tidak ragam roh dari sebuah tempat dengan keadaan ganyan yang menggeripa, adanya pakaian yang bernajis, kemudian makanan ganyan bernajis, haram, adanya pakaian ganyan haram, semua yang dimiliki dengannya mandung haram. Kemudian tu kepegahlah Rasulullah fa aina yustajabulah. Menyalahkannya bentuk jih katanya tak beribadah, tak berdoa kepada Allah, pakaian katanya haram, makanan katanya haram. Alahnya tempat ibadah katanya bernajis, pakaian katanya bernajis. Nyan hana jalan untuk keterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu bersih, tidak menerima kecuali yang bersih. Doa yang hadir daripada hambanya yang hatinya bersih, pakaiannya bersih, kemudian seluruh yang dimilikinya itu bersih, insya-Allah akan diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala. Jadi walaupun ubud amal gedanya tapi na ilmu dan gedanya na suci, insya-Allah sangat berkualitas daripada gedanya hanya tataman-taman jumpung saja. Walaupun ledah tapi hana ilah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini cok kita.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل halaman kurang belah. Halaman 18. Halaman 18 pada baris mutasil fi sifat. Berarti 28 zibto 12 baris ke-12 dari rada. Halaman 18 baris ke-12. Dalam kurung wal kamul muttasil fi sifati al munfi anhu ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kamul muttasil fi sifati al munfi anhu ta'ala ma'nahu ayakuna lahu ta'ala sifatani muttafiqatani fil ismi ay faqat. Wal makna ay faqat falaisat qudratuhu muta'addidatan ay isnataini aw aksara wala iradatuhu kadzalik wala ilmuhu fa qudratuhu allati yujadu ay yujidu ay Allahu ta'ala biha as-saghira hiya allati yujadu bihal kabiru wa iradatuhu allati yuridu bihal qalila hiya allati yuridu bihal katsira wa 'allamahu alladhi ya'lamu bihil katsira huwa alladhi ya'lamu bihil qalila mukhalifun likamil munfasil alladhi fi zat wa sifat li'annal munfi hunal mu'assir hadis sawa'un kana ta'siruhu bizatihi kannari ala za'mi taba'ina aw bi sifatihi kal hayawani ala zamil qudratil qailina bi annal abda yu'assiru bi sifatihi fi af'alihil ikhtiyariyah. Wal kamul muttasil fi sifat, dan bermula kam yang muttasil yang bersambung fi sifati pada segala sifat yang ternafi daripadanya Allah Ta'ala. Maknahu itu maknanya kamutasil fi sifat ayyakuna lahu ta'ala sifatani, bahwa adalah baginya Allah Ta'ala itu dua sifat yang ittifaq, artinya yang sama, fil ismi pada nama, ay faqat pada nama saja. Orangnya yang kalian sudah pelajari mengenai kam munfasil pada af'al, artikan beberapa munfasil yang terpisah yang ada pada af'al, pada perbuatan. Jadi tamang dalam kam muttasil pada sifat. Kiban yang geken kam muttasil pada sifat. Yang nyan hanjitna ba Allah ataupun tiada padanya Allah. Maknanya bahwa adalah baginya Allah Ta'ala itu dua sifat. Muttafiqatani fil ismi, yang ittifaq, sama pada nama. Dua-duanya sama pada nama. Sifat Allah Ta'ala terdiri daripada dua. Yang sama pada nama. Contoh dua kudrah. Ataupun dua iradah. Ataupun dua ilmu. Dua sama. Dua basar. Dua kalam. Itu semua adalah perasaan yang laginya gekena kamutasil. Kamutasil. Tapi dalam hakikatnya perasaan katanya ataupun pikiran katanya hanya benar.
Yang tak pahami legadanya bahawa Allah punya kudrah satu, iradah satu, ilmu satu, sama, basar, kalam, mandum, esa. Tidak ada berbilang-bilang. Hana dua. Maka menyana dua, hinan nak sebutkan. Wateta, ingat tiga tayakini legadanya hana dua, berarti hana kaminan. Hana beberapa. Yang mensambung bak sifat Allah Ta'ala yangnya adalah hanjatna bak Allah. Takalan te mana wal mana faqat falaisat qudratuhu, maka tidak adalah kudrahnya Allah Ta'ala itu yang berbilang-bilang. Artinya dua ataupun lebih banyak. Lebih kudrah, lebih kudrah. Karena bagi sebahagian orang yang berkeyakinan bahawa memang kudrah Allah dan iradahnya dan sifat ma'ani semua adalah berbilang-bilang. Lagi yang difahami ataupun yang diyakini oleh falasafah ataupun yang diyakini oleh mujasimah. Awaknya ni pegah na padibah kudrah, na iradah mupadibah, na ilmu mupadibah dan menansi sifat-sifat lain. Tapi secara Ahlussunnah wal Jamaah pemahamannya bahawa tidak ada. Hanya Allah bersifat dengan dua kudrah. Karena menyana dua kudrah berarti hinan terjadi kamutasil. Menansit wala iradatuhu kadzalik, iradahnya Allah itu seperti demikian, tidak ada dua. Wala ilmuhu, ilmunya Allah juga tidak ada dua. Faqudratuhu allati, maka bermula kudrahnya Allah allati yujidu, yang Allah ciptakan dengannya kudrah akan yang kecil. Dianya kudrah itu allati, yang menjadi dengannya kudrah akan yang kebir. Seandainya Allah dengan kudrah kekuasaannya Allah menjadikan sesuatu yang kecil, begitu juga pada saat Allah menjadikan yang besar pun, kudrah itu juga. Tidak ada kudrah yang lain. Bukan dalam pemahaman bahawa Allah jadikan yang kecil dengan satu kudrah, Allah yang jadikan yang besar pun dengan kudrah yang lain. Menyalahkannya salah dalam pemahaman. Ini adalah pemahaman awak mujasimah ataupun falasafah. Wa iradatuhu allati yuridu bihal qalila hiyallati yuridu bihal kasir. Dan tidak adalah iradahnya Allah. Wa iradatuhu, dan bermula iradah kehendaknya Allah yang menghendaki dengannya iradah akan yang sedikit. Dianya iradah itu allati, yang beriradah, yang merencananya Allah dengannya iradah akan yang kasir. Seandainya pada sifat iradah Allah menjadikan ataupun merencanakan sesuatu yang sedikit dengan kudrah itu, berarti yang kasir pun yang banyak pun dengan kudrah itu, bukan dengan iradah yang lain. Berarti sama takluknya iradah kepada yang kecil dan yang besar, itulah daripada satu iradah. Cuma tempat takluknya banyak. Kita lihat cahaya yang ada pada lampu. Kalau cahaya ini ibaratnya satu, yaitu cahaya yang keluar dari sebuah lampu ataupun dari sebuah bola lampu. Tapi tempat takluknya banyak. Dia bisa menyinari, menyenterkan kepada beberapa tempat yang luas. Yang dimaksudkan, yang dari arah kanan pun adalah dari lampu itu, yang dari kiri pun dengan lampu itu. Kan secara pemahamannya seperti itu. Kedanya kan laginya anda pahami menyana lampu. Menancit iradah Allah satu. Nyokan tak pegak perbandingan dengan sifat Allah. Cuma hanya perumpamaan yang bisa kita pahami lebih mudah kepada sifat Allah. Iradah tetap satu, cuma banyak takluknya. Berarti banyak ikatannya. Mengikat gedih kan dalam bahasa Arab dengan ta'alluqan. Dan banyak tempat kaitannya dengan takluk. Sebagaimana cahaya lampu yang berada pada satu lampu, maka akan menyinari kepada seluruh ruangan. Maka ruangan sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan dan belakang, ini semuanya daripada
lampu yang satu. Ya, nak fahami? Nak faham? Menansit Allah di saat iradahnya kaitannya kepada yang kecil, kepada yang besar pun daripada iradah tersebut, bukan daripada iradah yang lain yang ada pada Allah Ta'ala. Karena tidak boleh ada dua iradah. Sehingga bila ada dua iradah maka sebutlah kam. Wa ilmuhu alladhi ya'lamu bihal kasir huwa alladhi ya'lamu bihal qalil. Begitu juga dan bermula ilmunya Allah yang mengetahui dengan ilmu akan yang banyak, dianya ilmu itulah alladhi yang mengetahui dengannya ilmu akan yang qalil. Takluk ilmu Allah kepada seluruh yang ada kepada seluruh makhluk. Maka takluk ilmu kepada yang banyak, seandainya takluk ilmu kepada yang sedikit pun dengan satu ilmu, bukan dengan ilmu yang lain. Itulah yang disebutkan dengan kam mutasil yang tidak boleh terjadi pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kapan ibah kam yang ternafi, ilikad kalian tak ceritakan dan kalian tak bahas mengenai kam mutasil pada zat, kam munfasil pada zat, dan kam mutasil pada af'al. Dan malamnya katanya datamang kam mutasil pada sifat. Hanya nasabatu kam munfasil pada sifat. Menyakam mufham kam mutasil pada sifat, baru kita lanjutkan kepada kam munfasil pada sifat. Baik dua-dua makna kam beberapa, arti munfasil terpisah, mutasil bersatu. Maka yang maksud kudrah na dua ataupun iradah na dua. Yang terjadi kam beberapa yang mesambung. Yang munfasil adalah makna jihdu. Nyo oleh nak mengerti? Ya, jadi untuk memahami sifat kudrah Allah sifat wahdaniyah. Untuk memahami sifat wahdaniyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahawi dan tapahami 5 kam ini. Menyangkutnya hak pertama 5 kam la mulai tu pemahaman 5 kam, sungguh hak tapahami makna wahdaniyah. Karena wahdaniyah adalah sifat yang paling tinggi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sifat yang artinya esa. Kuasa, iradah, kudrah, menyarencanakan dengan iradah. Wahdaniyah artinya esa, satu, tunggal. Jadi wadadakan legdanya kalimat qul huwallahu ahad. Katakan dianya Tuhan itulah Allah ahadun, yang kuat, yang esa, tunggal, satu. Tidak ada dua pada sifat, tidak ada dua pada zat, dan tidak ada dua pada perbuatan. Ada yang bertanya, bagaimana maksudnya? Tidak ada dua pada zat, pada perbuatan, dan pada sifat. Maka disitulah kita harus mengerti beberapa kam ini. Karena jumlah kam semua ada 5. Kalau memang kita pahami, maka kam tentunya tidak ada pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nyo tingkat domno memang harus benar-benar kita nyo mengerti. Nyo kan ada lebih. Nyo hanya mengerti tentang bukti-bukti sifat Allah, baru kita nyo tatamang dalam bentuk kewajiban daripada ilmu tauhid. Menyaperlah yang lebih, nalam untuk menyaperlah pemahaman lebih. Nyo ile nak bisa tak mengerti dan bisa tak pahami dan bisa tak hadirkan kapan saja. Seandainya ketemu dengan orang, ada yang bertanya, kamu bersembah kepada Allah? Siapa Tuhan kamu? Allah. Allah bersifat dengan esa. Bagaimana maksudnya? Ya, kitanya tak pegah habana tanggungjawab dan tabi bukti. Lihat tabi berita orang bahwa di Aceh terjadi musibah besar. Apa itu? Tsunami. Kali ada informasi. Di antara pendengar pasti bertanya, tsunami itu apa? Tsunami itu gempa yang diiringi dengan banjir.
Paham? Paham. Sebagai bukti terjadinya tsunami apa? Ratusan orang meninggal, puluhan ribu orang meninggal. Yang salah satu bukti terjadi musibah besar. Maka menyata pegahabana bukti, insyaAllah orang lebih yakin. Menyata pegahabana bukti, nyan bet anak pegah ke orang, mungkin orang punga mantang, hai dengar. Orang punga mantang, kalau nanti dengar habang tanya, menyata pegah haba tanpa bukti tanpa dalil. Pulang bertanya bicara masalah tauhid, ini berkaitan dengan etiket, keyakinan. Maka katanya, wate pegah katanya, parakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti di situ menunjuki bahwa keimanan katanya kuat apabila sanggup untuk menguraikan bukti-bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Agak kurang paham. Ya. Nyan yang betul. Poin ini lagi hanya 4 loh. Jadi sebenarnya yang bilang Pak kamnya sesuatu yang mustahil, tapi kamnya bagian yang harus betul. Cuma bagian yang mungkin. Berarti kalau mengerti pengertian daripada kam. Ya. Makna kam itu sendiri kudra. Yang ke kam artinya beberapa. Jadi beberapanya itu macam tersambung dengan sifat mustahil kepada Sifat mustahil hana kam, hana beberapa, ya. Sifat mustahil lagi contoh kidam. Sifat kidam lawannya apa? La awalalah. Nya sifat mustahil. Misal kudrah, berarti lawan kon kudrah. Allah hana kuasa. Tidak kuasa. Nya berarti lawan daripada kudrah. Nya hana sebutkan. Jadi pemahaman kam adalah terjadi beberapa dan tersusun daripada beberapa. Na yang mutasil, na yang munfasil. Mutasil berarti terpahami bersatu dengan sifat Allah. Munfasil terpisah. Sifat kudrah terjadi dalam pemahaman kitanya dua, berarti di sini na mutasil kam mutasil. Memang kudrah Allah sama dengan kudrah manusia, hinangkeun munfasil. Lagi orang yang tak pegah menyebab Allah hana sebut kam. Artinya tidak sebut berbilang-bilang 2,5. Kudrah yang 2,5-nya yang ke sifat Allah. Maka kudrah Allah hana 2, sifat iradah Allah hana 2, ilmu hayah sama mandum hana 2. Yang napu 1. Kan menyanya hanaka meukeun. Tapi menyata pahami 2, 3, 4 nya baru na terjadi kam. Berarti bagaimana sesuatu yang terpisah tapi sama menyambung. Karena ada 2. Yang mutasil artinya tidak ada 2. Yang munfasil tidak ada yang sama dengan sifat Allah. Ya, berarti poin ini ram 4. Yang perlu pegah lanjut timbul kam bak mutasil. Mandum. Bak sifat Allah, bak zat Allah, kemudian pada af'alnya tidak boleh terjadi kam. Yang karamo berarti yang kenyang boleh pegah. Tertolak dengan sendirinya berarti. Berarti ini menolak. Berarti lagi Allah hana bila-bila. Itu ada yang beda dengan makhluk, yang untuk dapat matematika memang matematika. Yang untuk memahami ilmu fisika, ilmu fisika, tapi ilmu Allah dengan satu ilmu yang Sifatnya tetap satu, semuanya sifat ma'ani satu, mulai daripada kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar dan kalam. Yang ini adalah sifat nafsi, sifat ma'ani, ya. Sifat ma'ani ini semuanya sifat-sifat ini satu, Allah. Cuma sifat wahdaniyah nyo sifat salbiyah gitu. Artinya dengan nasebut wahdaniyah, terpahami wahdaniyah pada Allah, maka lawan daripada wahdaniyah berarti Allah berbilang-bilang. Artinya berbilang-bilang pada
sifat, berbilang-bilang pada zat, berbilang-bilang pada af'al. Maka pengertian berbilang-bilang ini sebahagian daripadanya memangnya adalah ada yang mustahil hanjitna ba Allah, terpahami katanya berbilang-bilang kiban. Berarti hana dua sifat, hana dua zat dan hana bagi hambanya buat kecuali buat Allah. Ya, nyakeun kam mungfasil pada zat. Jangan aku mencakup 5 buah buku kelihatannya ataupun rumah kalam gitu. Tapi tetap kalam Allah berarti lagi tahu contoh. Menyekamnya karena lebih luah makna kam, karena lebih luah pengertian kam sehingga lebih lebak keesaan Allah. Ya, jadi untuk dipahami wahdaniyah, yang betul-betul katanya harus mengerti makna keesaan Allah itu adalah dengan hana terpikir seperti kam-kam yang 5 ini. Ya. Berarti ini hanya timbul kam ataupun kibar. Nyan mandum kan untuk pemahaman. Ya. Yang pernah pegah kiban keyakinan dan pahaman katanya tentang masalah wadaniyah. Watena orang pegah Allah esa, ya, mana esa puat tunggal. Mana tunggal puat? Hana ba Allah 5 kam. Hana 5 Allah nakam. Kiba maksud hana ba Allah 5 kam? Berarti hana kam munfasil dan mutasil pada pada sifat, tidak ada kam munfasil dan mutasil pada zat, dan tidak ada kam munfasil pada af'al. Berarti 5 jumlah haji. Hana tak pahami 5 kam pada wahdaniyah berarti sebutlah esanya Allah. Maka uraian dan pengertian kam ini itulah yang lagi kita belajar, yang lagi kita pahami. Nyan lagi masuk pertanyaan Tengku Marbawi berarti nyan golamoho arah dalil. Ya. Golamoho arah dalil dan bukti tentang pembahasan kam. Ya. Berarti yang paling kena pegah, wata sebut wahdaniyah berarti tidak terpahami 5 kam. Nyan hana tak pahami dan hana tak etika terjadi ba Allah 5 kam, berarti sebutlah wahdaniyah dalam keyakinan kita. Berarti saboh mentang timbul kam wahdaniyah gugur. Gugur, artinya pu ada pegah. Berarti nyan hana sebut secara pasti keesaan Allah. Ya. Berarti minum agak nyambung lo wahdaniyah dan kami ada minum buku waktu kami untuk buku kuat dalil wahdaniyah ataupun iya, mandumnya sebenarnya bukti yang mandum adalah bukti untuk mengambil keputusan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan je kenan. Cuma memahaminya harus getanya pahami 5 kam. Jadi wateka terpahami 5 kam sehingga hanle tak ikut ba Allah na 2 sifat dan na sifat yang sama dengan sifat Allah, tidak ada 2 zat dan tidak ada zat yang sama dengan zat Allah, dan tidak ada pada hamba ini perbuatan kecuali adalah perbuatan Allah. Nyahinan berarti pemahaman daripada makamnya hanjitna. Artinya tidak terfikir dalam keyakinan seorang hamba bahwa 5 kam ada pada wahdaniyah. Bila terjadi 1 kam yang kita pahami ataupun secara hakikat na saboh kam mandang, hana sebut keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Contoh kudrah. Allah na punya 2 kudrah secara pemahaman kita. Allah punya 2 ilmu secara pemahaman kita. Berarti tentang keesaan Allah yang na pada seseorang yang mengatakan ada 2 kudrah ataupun iradah, maka tidak sebut esa. Kenapa? Berarti ada kekurangan. Kenapa ada kekurangan? Karena ada 2 kudrah pada Allah. Walaupun hanya 1 kam. Yang lain sama. Yang lain dah pahami. Cuma hanya dalam bentuk 1 kam mutasil yang hana tak pahami. Berarti hana sebut getanya bukti tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Han sebut secara sempurna dalam keyakinan getanya. Maka iman getanya di saat hana tak yakini lagi sebenarnya, berarti hana lengkap keimanan getanya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Menyobat sifat yang lain wujud. Menyawujud hanya dalam bentuk berarti sifat nafsiyah menunjuki kepada adanya zat.
Maka di situ tidak bicara mengenai nadwa kudrah, iradah, ilmu hana. Ya, menyembah wujud hanya dalam bentuk katanya pemahaman dari wujud kepada adanya zat Allah. Maka disebutlah wujud ini adalah sifat nafsi, sifat diri, sifat dirinya zat, dirinya Allah dan manusia pun lagi hawanya. Artinya menunjuki kepada sifat nanya manusia, kepada ada dirinya manusia. Iban sagorna nama pom. Nyom nyahan nama pom hanya ada jauh ke le thang. Apa khawatir dah. Ba wahdaniyah khusus. Yang 5 bokam. 5 bokam khusus ba sifat wahdaniyah. Menyebab sifat yang salbiyah yang lain hana. Contoh misalnya puak kidam, baqa, mukhalafatuhul hawadis, qiyamuhu bi nafsih wahdan. 5 puak bah nyo hana pengertian kaminan. Karena hana menunjuki kepada perihal tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma untuk salat mentang sifat-sifat yang hana cocok yang ada pada zat Allah. Tamang aku. Tamang dalam juga dia. Memangnya keinginan lebih God mengerti lam, lebih mendalam lam sebenarnya harus lebih meresap lam katanya dalam tapahami tauhid. Sebenarnya memang tauhid pada tulis. Nyana apa-apa zikir dah tulis, berarti dari wadaniyah timuh kepada 5 kam. Kamu tasil pada zat, kamu fasil pada zat, kamu tasil pada sifat, kamu fasil pada sifat, alanya kamu fasil pada af'al. Baru mangat cerita makna ji. Tapi kamu tasil. Ya. Sebenarnya Qur'an ini hanya 2 bab adalah apa-apa. Ini pemahaman lu benar. Tapi kudrah Allah yang dengan kudrah yang apa? Beda dengan kudrah manusia. Kudrah manusia memang bentuknya kudrah haji kekuatan ini benar. Mana apa yang dalam kekuatan dan elam. Mana pemahaman dia? Ya, hai menang punya cara perbandingan. Artinya menyembah tanya manusia dan tena berbilang-bilang kudrah. Karena kudrah yang sanggup tanya yang ringan, kalau tente kudrahnya sanggup untuk buat yang lebih reyo. Ya benar. Ya, tapi ba Allah kemenan karena ba Allah dalam bentuk wahdaniyah Allah tetap kudrahnya satu, cuma banyak takluknya. Ya, tetap banyak takluknya. Yang ubud pi takluk ba kudrahnya, yang raya takluk ba kudrahnya, ciptaan langit dan bumi pi takluk ba kudrahnya. Adanya ciptaan yang gaib-gaib pun takluk ba kudrah, ba sabah kudrah. Hana berbilang-bilang kudrah, hana berajza. Menyaurannya ada pega contoh misal lagi katanya sebagai hamba adapun makhluk dan katanya tersusun daripada beberapa bahagian. Na jarro, na ule, na ki, na pruan, na tulang ruang, na madum. Yang tersusun sehingga jadilah seorang manusia. Le juzu-juzu katanya. Ba Allah na terpikir menang. Hana. Allah tidak ta'adud pada sesuatu. Yang kenyang menunjuki kepada keesaannya Allah. Tanggap juga berarti kamu faham ke dia. Tak orang nak kamu faham Kan ilmu kat Gimana? Hai kagak pula asukutu ya dulu ala ridha. Diam itu menunjuki kepada lương thăng bukan blank memori memang kapundok dulu kayak tambah 2 GB jadi itu yang bukan dulu semacam usul lu juga setuju dulu pakai papan lebih artinya kalau pemandang kurang muka tadi nak kalah ya dulu ke karena memang tauhid itu lagi-lagi kamu lon lah kat belakang kamu. Dulu mah. Dulu. Kamu dah beliau mungkin memori betul lah.
Jangan dulu. Ya. Apa yang akan diakan dan Mas Kembali katanya kepada perkataan para ulama fakullu man kullifa syar'an wajaba. Tiap-tiap mukallaf berarti mulai daripada katanya baligh sampai kapanpun katanya harus mengerti ma'rifatullah dan mengenal Rasulullah. Yang dua yang wajibnya ke yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Sehingga mengerti yang wajib ba Allah mustahil dan yang harus ba Rasulullah pula kan. Ba Nabi na yang wajib, na yang mustahil dan na yang harus. Maka terpahami segala yang wajib, yang harus dan yang wajib ba Allah dan ba Rasul, inilah namanya tauhid. Inilah namanya ilmu tauhid. Cuma kadar yang harus katanya miliki berkaitan dengan makrifah Allah. Karena jalan untuk makrifah Allah tidak ada jalan lain kecuali mengerti sifat-sifat yang wajib pada Allah. Makanya para ulama gepegang kitab dalam bentuk tanya jawab. Bahkan gepegang lagi supaya lebih mudah cara memahaminya. Dan sebagian ulama gepegang dalam bentuk bait. Ada lagi bait macam mana? Yang adalah salah satu jalan untuk memahami tauhid sih. Lebih mudah dan mengerti. Watai kata mengerti, taulang matan mentang dalam bentuk singkat terpahami kepada makna yang dikandung oleh perakan bait tersebut. Fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa mislu dzali ruslihi fasdami'a. Kibang mulia. Nyan bait perakan matan johara, nyakennya matan johara. Hana menyadaya hana rayo kitabnya buku dah kita matan ya. Yang paling pegah makna yang na dalam baitnya ida kuasai berarti nya katanya ka bertauhid. Artinya ka mengerti. Hana pun ukur tak tulis rumah, jino tak baca juleh ya. Mudah-mudahan bisa dan mengerti insyaallah. Yang penting niat untuk memahami karena Allah menyertai iradah satu kebaikan tentu diberi faham dalam agama. Adanya bersering dalam lakai Allah, ya Allah berilah kebaikan pada ulun duan. Jadi menyelir dalam doa dalam kebaikan, maka menyertai iradah Allah diberi kebaikan yang agama mudah untuk katanya pahami. Hanapa tapung kiri dengku polang katanya tinggal dalam Pulau Jawa yang. Nyan ate katanya kru semangat punya tempat taplah ente lagi bate ya perkan ate dia keras qalbul kasihnya hati yang keras kan makna ji krehnya perkan lagi kreh hakikat lagi itanya dah pahami kreh lagi krehnya bate ataupun kreh besar dan segala macam kan menan arti kasihnya keras hana menerima kebaikan. Karena dosanya akan membuat hati kita jadi keras. Makna hati keras tidak bisa masuk yang baik dan mudah masuk yang jahat. Maknanya yang buat salah ataupun buat yang berdosanya mudah lengket. Tapi buat yang kebaikan hai terima dengan hati yang keras. Hai ada dah pahami agama hai tim-tim. Tapi katanya hanya berdosa walaupun hai tim tetap katanya harus ta'asahan. Kiban cara bekle sampai kereh. Cair ada apa kena katanya belagi. Maka cara asah ji. Kemudian yang nakaran di Pak Dr. kan. Saya kena YouTube imami. Jadi benar sampai legure malam yo tak ulang-ulang dah dengar tak ulang-ulang dengar. Yang ada dua manfaat, yang kepun manfaat yang untuk Muhammad, yang kedua nak cintayang. Subscribe. Jadi cintayang macam ulang tu untuk imami. Untuk nonton. Kanyan menyalakannya dah pegang kan. Lain dalam pemikiran orangnya pikirnya bisnis sih. Ya. Kan ada YouTube. Ya. Orang kata puno. Welcome.
Wal kam munfasil. Wal kamul munfasilu fil af'ali al manfi'an ta'ala ma'nahu ayakuna li ahadin minal makhluqati fi'lun. Wa hadha mukhalifun lil kamul munfasil ladzi fi dzat wa sifat. Li'anna al munfihuna mu'assir al hadis. Sawa'un kana ta'siruhu bi dzatih kanari ala za'mil tabai'ina aw bi sifatih kal hayawan ala za'mil qadariyah al-qaina bi anal abda yu'assiru bi sifatih. Dan bermula kam munfasil pada af'al, pada perbuatan. Pada af'al tidak ada sebut kam mutasil, yang ada hanya kam munfasil. Kam beberapa munfasil yang terpisah. Pemahamannya fil af'ali pada perbuatan, yang itu manfi'an. Makna manfi'an tidak ada pada Allah ataupun pada perbuatan Allah. Maknanya kiban? Maknanya artinya ayakuna li ahadin minal makhluqati fi'lun. Cara memahami kam munfasil pada af'al, kita pahami bahwa makhluk tidak punya perbuatan. Katanya hana buat. Hana sesuatu yang memberi bekas pada perbuatan katanya. Cuman Putra Rasyid yang katanya buat hasil jih bukan dari kerjaan, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya tajak ublang tacu matok, tak pula pada hasil jih nyampu gara-gara buat katanya rajin baca kerja. Menya secara bahasa biasa mungkinnya. Watai kalih panen nyan hai ku puah lun panen pakon nyan sebab lung tiga that lung kerja. Lun peremon pade gat hat, lun somprot, kemudian lun boh naliung sehingga menghasilkan yang memuaskan. Ini semua berkah daripada perbuatanku ataupun kerjaanku. Menyembah manusia hana masalah ada pegahnya. Ya, karena nyan perakon kebiasaan katanya cara ada pegah habah, hana ada pegah habah ikan. Tapi menyangkutannya dalam keyakinan hanya menahan. Mesti harus katanya tayakini nyamandum Allah yang pembuat. Paham kan? Wa hadza mukhalif, dan bermula ini itu yang berbeda bagi kam munfasil alladzi fi zat wa sifat. Bagi kam munfasil alladzi yang ada pada zat dan sifat. Karena pada zat dan sifat itu berbeda makna kam munfasil. Menyakam munfasil pada zat gimana mana? Hana zat yang sama dengan zat Allah. Menyakam munfasil pada sifat, tidak ada sifat yang sama dengan sifat Allah. Sedangkan menyamaknakan munfasil pada af'al, tidak ada pada manusia dan makhluk adalah perbuatan, kecuali semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Li'anal manfihuna mu'assir al-hadis. Karena sesungguhnya yang ditiadakan di sini itu bekasan. Yang memberi bekas yang hadis. Sawa'un kana ta'siruhu bizatih kanari ala zamit tabi'ina. Bersamaan adalah bekasannya itu dengan zatnya sesuatu seperti api ala za'mi di atas dakwaan tabi'ina tabi'at. Wata tapahami kam munfasil pada af'al bunuh hana bak makhluknya buat. Mandum buat Allah. Nyan beda makna dengan kam munfasil yang nabak zat dan yang nabak sifat. Dengan alasan yang penafi adalah muasir. Bekasan. Bekasan. Lagi orang melah na. Gecak besar gepedu alanya gelah. Perak belah. Nyan kiban secara pemahaman kat nyan. Nyan kan gat nyan yang lah. Pada hakikatnya mesambung besar dengan perbuatan wasilah ikhtiar manusia, Allah dijadikan dua besarnya bersatu. Dan hasil yang memberi bekas. Maka bekasannya tidak ada dimiliki oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Hana itu bak seorang hamba. Mandum adalah
pekerjaan dan perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa terpahami dalam bentuk tabiat ataupun dalam bentuk sifat. Secara tabiat, contoh yang kalau gebuh le para kerle musannaf apui. Nyan apui menyatapu dua yang tho tentai ipaju. Apui terbakarnya sesuatu yang kering nyan memberi bekas bahwa sesuatu yang kering terbakar kanyo. Yang bekasan daripada abut apui buah adalah terbakarnya sesuatu yang kering. Nya tapodu ada apui ipaju, tapodu yang kering ipaju, tapodu kertas ipaju, tapodu baja ipaju. Li apui. Berarti nyan dia takun nyan adalah gadah kertas, ipaju kertas, angoh baja dan segala macam nyan adalah gara-gara apui. Dia takun. Monya secara hakikat salah pemahaman katanya. Nyan kata yakini bahwa apui yang memberi bekas. Padahal bukan. Yang secara tabiat. Perbuatan tabiat adalah perbuatan yang mula-ulang. Karena setiap dapat ada apui mandumi pajuh yang tu, maka tak hukum leganya adalah apui buat jipu. Hanya itu adalah lain. Hanya dibakar sesuatu yang lainnya adalah perbuatan apui. Padahal tabiat. Tabiat daripada apui karena setiap sesuatu yang menyentuh apui tentu akan terbakar. Kan buat ya, nyan secara bahasa urang tauhid, apui kan ipu tutung, tapi tabiat apui itu tutung. Itu beda kan? Tabiat apui itu tutung. Ataupun terjadi bisifate dengan sifatnya sesuatu kal hayawan ala dza'mil qadariyah al qailina bi annal abda yu'assiru bi sifatihi fi af'alil ikhtariyah. Kemudian seperti hayawan yang menyebutkan hayawan naruh manusia. Roh. Karena arti hayawan insan adalah al hayawanun natiq. Berarti hayawan yang bisa bertutur. Roh manusia. Awak qadariyah, dakwaan dan prinsip awak qadariyah mengatakan innal abda bi annal abda yu'assir bi sifati. Sifat hamba memberi bekas pada perbuatannya yang ikhtiyariyah. Perbuatan usaha yang diperbuat oleh sehamba yang berbentuk usahanya sehamba memberi bekas. Contoh lagi ada pegah bodoh. Tacok jangkoi, tajak ugle, tajak matok. Maka hasil daripada buat kedanya tajak matok, terjadilah lahan. Yang adalah hasil perbuatan manusia. Artinya sifat kudrah. Yang nampak pada manusia, sehingga kudrahnya dimanfaatkan untuk cimatok. Maka hasillah daripada kudrahnya, yaitu dengan perbuatan ikhtiyariyah kepada hasil lahan untuk pula tanaman. Yang menyawaknya menai pahami. Gedanya gimana? Baik lagi nyan. Gedanya kemenan cara dah pahami tauhid. Nah seandainya urang kecematok menghasilkan lahan yang tak pegah hidanya nyan adalah hanya bentuk ikhtiyari usaha daripada hamba. Yang hasilnya mandungkan gara-gara haji, tapi hasilnya adalah hasil yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun kaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu dalam logikanya bukan kira. Oh, menyalah logika agak susah. Tengok nabut ya, nabut Allah. Kau betul. Yang ke menyalam logika, pemahaman tauhid secara logikanya hai damang. Tapi gedanya pemahaman tauhid hanya dalam bentuk iman. Ya, di samping gedanya tabri secara hakikat ala kadar, secara akal ala kadar, tetap harus selebihnya adalah iman. Ya. Menunjuki memang secara logika haji bahwa yang pubut si hamba. Tapi gedanya kan tak sadari. Gedanya hanya buat. Hanya dalam bentuk ikhtiar. Rencana macam.
Ya, usaha-usaha macam. Tapi waktu terjadi ikhtiarnya dengan sabah buat sehingga nah hasilnya tetap hakikat ji, katanya yakini Allah yang beri katanya. Karena letak yang usaha hamba tapi hana menghasilkan sesuai dengan maksud. Letak lagi ya. Ya, makanya hana sepenuhnya katanya secara akal bahwa tiap-tiap kata bubutnya pasti hasil ataupun membuahkan satu hasil. Memang iradah Allah memang takluk kepada ikhtiar usaha hamba menghasilkan berarti hasil. Hana kehendak Allah berarti buat ikhtiar katanya usaha katanya tidak memberikan kepada hasil. Makanya hanya datonya kurang mandum. Ya. Nah, secara iradah mandum adalah katanya boleh beriradah, berencana Allah punya rencana. Maka yang akan tembus adalah iradahnya Allah. Ya, anta tarid wa ana urid wallahu yaf'alu mayurid. Long bisa berkehendak, gata bisa berkehendak, tapi yang tembus yang berjalan adalah kehendak Allah. Maka berkaitan dengan pemahaman tauhid tentang masalah kam munfasil pada af'al, cara tak pahami bahwa yakinkan katanya hamba tidak punya bekasan pada perbuatan katanya. Tauhid yang memberi bekas, memberikan hasil, itulah Allah. Katanya apa? Hanya bentuk ikhtiar ataupun usaha. Hukum usaha wajib. Baik rencana dua rumah, baik rencana dua rumah ya gani lebih pengen ni. Kelamanya ada kerina cerita pengen pi, nyan hana tentang cerita betul, nyan cerita bohong. Menyabak ilmu bisa terjadi karena dalam istilah ilmu laduni. Nyan hana yang dimaksudkan usaha ilmu, tapi kitanya nak usaha. Berarti tekun istiqamah dalam ibadah sehingga menghasilkan ilmu laduni. Hana cik yang duduk di rumah kem-kem kata ilmu laduni. Ya benar? Ya, jadi hana sesuatu bisa terjadi, memang hana ikhtiari adapun hana usaha. Rezeki tidak akan datang, katanya hana tak usaha. Alanya ilmu tidak akan datang kecuali dengan tak usaha. Menancip perbuatan lain mandum tak iringi dengan ikhtiar. Hukum akal berlaku. Hukum akal na yang wajib, na yang mustahil, dan na yang harus, kan? Ya, hukum akal artinya terpahami hukum akal kiban. Han mungkin terjadi memang hananya wajib. Menyayangkan wajib pada akal. Wajib pada akal hana iterimang pada akal kepada adanya. Contoh misalnya sifat Allah. Maka kiban secara akal adanya. Berarti hana mungkin kepada hana. Pastinya ya. Yang secara akal ji. Kan makna maisabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Menyajih makna wajib yang naba fikih. Ya, menyabak akal karena katanya akal yang memahami tentang ketauhidan, makna wajibnya adalah ma yatasawwaru fil akli adamu, tidak terpahami pada akal pikiran manusia kepada tidak adanya sifat Allah, itu artinya wajib. Mustahil wujuduhu, nanya tidak terpahami pada pikirannya manusia kepada adanya sifat itu. Kemudian yang harus bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Nah dan tidak adanya sama. Ya. Karena makna hayawan tafakkur bil kuah. Itu hayawan. Menyagadanya terpisahkan makna binatang dengan manusia. Dari segi binatang hana akal, tapi punya perasaan. Kan akal, beda kan? Punya perasaan akal kan beda. Perasaan ada 5. Ikut dengan panca indera 5. Yang dilihat, yang didengar, yang disentuh, yang dirasa. Yang adalah perasaan 5. Tapi punya akal, menemukan satu ilmu dengan bermacam cara. Punya item senam akai kepada ilmu, tentu letak irumpo yang lebih daripada perasaan.
Punya binatang hanya rumput dengan perasaan. Maka je hotel nak tepat binatang, sakit ibet ke hana sakit rena. Allah binatang panen nam sakit di dan. Apa-apa je. Lagi orang pak le dia, gebuk le dia, gerbang pak le dia. Kepikir hana sakit le nanya, sakit hit ana banyak binatang tetap sakit. Dan katanya zalim punya tapah binatang. Naura kiamat akan ketanyang dengan perbuatan katanya. Sabah binatang tak zalimi katanya akan dipertanyakan nanti di hari kiamat. Sabah dulu tapah dalam dunia dengan hana alasan kan gara-gara ipa pade akan dapat menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakan karena mbak masa udep binatang tentu awaknya na perasaan. Awaknya na perasaan ni. Watana huwa. Ija pakan karena merasa gedenya wade tarik ji adalah tujuan jipu untuk ayuja. Jadi orang cepat-cepat kuda ke Nabi. Nyamnya kuda tingkat dengan tepat wajar-wajar betul. Nyah nak kembali. Lang-lang sering dah dengar abrakan takala mata ubu tu. Yang kesepat kebuah watai kemuanya dekat-dekat hal. Watai tengah muratnya kesepat lah. Sampai pepet terus. Yang kadang-kadang berlebihan tak bagi puah binatang, yang kadang dosa. Karena ihsan katanya sampai kepada binatang pun tetap dianjurkan dalam agama. Ini syariat. Karenanya hubungan katanya dengan hamba Allah. Payah tak jaga walaupun binatang pun payah tak jaga. Kecuali binatang-binatang yang dia tapo lagi kala limpu dan lainnya ulurnya memang fawasik lima kita mau. Menyaduh mentang boh naikak katanya hana ikak takoh dua juga. Nah masalah karena memang dianjurkan untuk yupo. Menyakabalannya berarti kan alasan. Ya. Karena kamu mengganggu, wadah kamu mengganggu dapo. Ya, wadah kamu mengganggu dapo. Jadi berarti kamu mengganggu maka cok bensin terju. Juga ada masalah karena cara poh lagi nyan langsung mematikan. Nya balik lagi urang poh diko. Koh le iku koh haki. Ya, sampai pebulat ini adanya baru kau aku. Wah, nak sakit ni, ada diko sakit di sini. Anjing mana antara poh binatang. Jadi bila nak pegah bab binatangnya na paca indra. Jadi hanya menghasilkan ilmu dengan penciuman, penglihatan, perasaan dan dengan rasa. Berkaitan dengan sentuh. Nah, jadi na elemen. Tapi kan elemen dalam bentuk hadir melalui akal pikiran, menyagutanya melalui akal pikiran, maka lebihlah elemen manusia dengan binatang. Yang kan hukum makai, ya. Jadi hukum makai secara istilah juga terbagi kepada tiga, na wajib, na mustahil, dan na yang harus. Kalau begitu tidak pakai akal ya, Pak. Sudah hana bu kita yo. Jadi mesti tengok dalam channel dan ceramah awak teis. Ya. Dan pula bawahnya lagi naik petir. Kalau ceramah enggak awaknya. Ya, nah memang cara terpegah secara akal nah. Lagi contoh Abi Hanifah bagi pula pemahaman Kendahri, kenalan kitab kan? Bapa kitabnya nak cerita orangnya. Dahari idakwa bahwa Tuhan na tempat. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah berarti pemahaman ni Allah ada tapi tidak berdem. Kecok sabah susu le Abi Hanifah ke kedua. Nya dalam susunya namanya apa hana? Nah, part hidup menyoknya. Berarti bisa jadi bak ujung, bisa bak tengah, bisa yuk. Yang pasti namanya di dalam sebuah susu ataupun menyuk samin. Ya, bang. Yang boleh pegang itu yang yakini, yang secara akal bahwa Allah ada dan tidak bertempat. Han menyedupkan akal, idahri mantangan coy. Ngan Nabi Hanifah pula menyawa perokan ateisnya. Asal memang naga iradah kebaikan tentu akan dipahami, ya, akan terpetunjuk. Namanya hana petunjuk Allah. Yang pun ada pegah juga. Ada Al-Quran akan merangkap puak kalian tanjung, kalian tahu nyawa waktu hidup tak mahal waktu. Namanya manusia memang hana gebi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal mumasalul manfil fi zat wa sifat fala yakunu illa qadiman li anna zat wa sifat hadisah laisat mumasalah li zatihi ta'ala wa sifatihi hatta tanfi. Kemudian mumasil
sesuatu yang sama fi zat, pada zat dan sifat. Fala yakunu illa qadiman, maka tidak ada ya kecuali kadim. Menyayang hadis hana yang sama dengan Allah. Sesuatu yang semisil. Di an-nazat wa sifat hadis ya. Zat sesuatu yang yang baru, sifat laisat mumasalah li zati. Hana sama bagi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatuhu hatta tanfi, dan sifatnya Allah yang sama dengan sifatnya Allah sehingga perlu tiadakan. Tidak ada pada makhluk. Karena memang pada hakikatnya tidak ada sedikit pun zat Allah ataupun sifat Allah yang sama dengan makhluk. Ataupun sebaliknya, tidak ada yang ada pada makhluk sama dengan Allah pada sifatnya ataupun pada zatnya. Sehingga perlu dinafikan hana perle. Hana apa perlu nafi teman? Lagi ada pegah hurung. Hana anu. Kan bisa dua mana? Yang pernah pegah kahanale nya beda. Berarti nanu kami ngai nyatakan hanale. Menyatakan hananu nyan berarti kiban. Memang